Danau Tandralili yang menjadi cikal bakal hulunya Sungai Jenek Berang ditambah dengan sungai-sungai kecil yang lainnya. Ini berada di kaki Gunung Bawah Karaing, teman-teman. Luar biasa, ini menjadi ciptaan Sang Ilahi yang begitu indah. Namun di balik keindahan ini ada cerita yang pahit dan kelam buat masyarakat di sekitar kaki Gunung Bawah Karaing, kemudian di sepanjang Sungai Jenek Berang yang terjadi di bulan Maret 2004, teman-teman. Nah, bagaimana kisahnya? Jadi yang terjadi di bulan Maret tahun 2004, di mana Gunung Bawah Karaing saat itu longsor, teman-teman. Dan longsornya itu sangat-sangat besar dan menjadi longsor terbesar yang terjadi di Sulawesi Selatan hingga memakan ratusan jiwa, teman-teman. Dan begini penampakannya. Ini menjadi ilustrasi ya, dan ini setelah longsor, teman-teman. Dan di kaki Gunung Bawah Karaing sendiri ini itu dijadikan lahan pertanian, pemukiman, dan juga masyarakat memelihara ternak. Dan pada saat longsor, satu pun warga dan ternaknya itu tidak ada yang diketemukan, teman-teman. Semua tertutup dengan longsor. Betapa besar longsornya, teman-teman. Namun di balik kejadian itu menjadi sumber rezeki buat masyarakat sekitar ya, yang ada di mulai dari bendungan Bilik-Bilik ini. Itu menjadi sumber rezeki sampai di hulu Bilik-Bilik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di bendungan Bilik-Bilik ini yang pertama banyak yang memancing ikan, banyak lesehan-lesehan, dan ikannya itu berasal di bendungan Bilik-Bilik ini, teman-teman. Banyak pemancing-pemancing untuk mengambil ikan, dan itu menjadi sumber rezeki buat teman-teman kita yang ada di bendungan Bilik-Bilik. Kemudian yang di sepanjang Sungai Jenek Berang itu menjadi sumber rezeki juga, dan bahkan sudah banyak yang menjadi miliarder dari hasil tambang. Nah, kita lihat sekarang lebarnya Sungai Jenek Berang ini kurang lebih 150, bahkan ada yang 200 meter, teman-teman. Dan penampakannya saat ini demikian. Banyak sekali teman-teman kita yang menambang di sepanjang Sungai Jenek Berang ya. Jadi hampir 90% bahan bangunan yang ada di Makassar, Goa, Takalar, Maros itu berasal dari Sungai Jenek Berang ini. Baik pondasinya, baik cipingnya, maupun pasir dan timbunan itu berasal dari sepanjang Bilik-Bilik ini. Itulah mengapa saya katakan petaka membawa rezeki, teman-teman. Karena yang dulunya di tahun 2004 itu adalah petaka, dan sekarang menjadi sumber rezeki bagi masyarakat yang ada di sepanjang Sungai Jenek Berang. Dan ini penampakannya, teman-teman, dari hulunya di Gunung Bawah Karaing hingga di bendungan Bilik-Bilik, dimana dulunya ini longsor dan memakan ratusan jiwa, ternak dan lahan serta pemukiman yang terbawa arus, dan hingga saat ini menjadi sumber rezeki buat teman-teman kita yang ada di sepanjang Sungai Jenek Berang ini.
dan bahkan ada investor yang dari luar Kabupaten Goa masuk di sini untuk menanam saham sebagai modal tambang, teman-teman. Jadi apabila teman-teman ke Kabupaten Goa, banyak menemukan mobil-mobil truk memuat pasir, ciping, batu kali. Kemudian di sungai banyak sekali alat-alat berat. Itu menjadi sumber rezeki buat teman-teman kita di Kabupaten Goa. Nah, beginilah penampakannya, teman-teman. Ini hasil dari banjir ya. Dan di musim hujan, bila hujannya keras ini, jalanan ini menjadi penghubung ke sebelah ini sudah tidak bisa dilewati, teman-teman. Namun di musim kemarau saat ini nih, bisa kita lewati. Dan bahkan di tengah-tengah sungai ini ada alat berat, teman-teman. Biasa ya, tampak dari jauh itu gunung Bawakaraeng, teman-teman. Jadi kita serahkan sama Yang Maha Kuasa ya, yang dulunya menciptakan petaka, sekarang memberi rezeki. Itulah keajaiban Sang Pencipta. Nah, ini penampakan pabrik ciping, teman-teman. Dan ini bahannya dari batu kali Sungai Jenek Berang, teman-teman. Jadi di sepanjang sungai ini tidak ada habisnya, teman-teman, baik batu kali sebagai bahan dasar ciping maupun pasir, kemudian bahan timbunannya. Begitu hujan penuh lagi. Jadi rezeki tidak putus-putus, teman-teman. Oke, jadi sekian penjelasan mengapa dikatakan petaka membawa bencana. Inilah kisahnya, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang menontonnya. Jangan lupa beri dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share, sehingga channel Sosial Oke bisa berkembang dan bisa menyajikan video-video yang bermanfaat buat teman-teman, khusus di seputaran Sulawesi Selatan. Mari kita berdoa semoga kejadian di tahun 2004 yang begitu banyak memakan korban jiwa, harta ya, tidak terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang, dan semoga menjadi pelajaran dan saat ini terus menjadi rezeki buat teman-teman kita yang ada di sepanjang sungai Bilik-Bilik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua.